Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa pada peringatan Jumat Agung pada sore hari ini. Biarlah setiap kita boleh merasakan kasih karunia yang begitu luar biasa ketika Tuhan yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi penebusan terhadap kita yang sepatutnya dihukum, namun oleh kasih karunia yang begitu luar biasa kita boleh menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Kita yang selayaknya menerima hukuman, tetapi kasih daripada Tuhan Yesus yang mampu memberikan kehidupan dan penghidupan bagi kita. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu. Dengan darah-Mu kami akan masuk. Dan biarlah setiap kami boleh merasakan kasih serta anugerah pengampunan dosa yang daripada Tuhan di atas kayu salib. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu menguatkan dan menyucikan ya Tuhan. Haleluya. Dengan darah anak domba, ku mau masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama
kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kau kudus bagi kami Tuhan, namamu kudus bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu di kayu salib tidak sia-sia bagi kami. Saat ini kami memperingati Jumat Agung, di mana Engkau yang telah mengorbankan dirimu, Yesus, di kayu salib demi pengampunan dosa terhadap kami umat-umat-Mu. Itu bukti kasih-Mu yang luar biasa, yang menjadikan kami menjadi umat-umat pemenang. Ini bukan oleh karena gagah dan kuat kami, bukan oleh karena kekuatan kami sendiri, namun semua bukti daripada kasih-Mu yang luar biasa. Demikian kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah pengorbanan Engkau, biarlah karya-Mu akan lebih lagi membentuk setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini ada bersama dengan peribadahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap mata-mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, sehingga Bapa, kami boleh memiliki kekuatan, berkat terutama secara rohani, kekuatan iman di dalam Kristus Yesus itu mengalir seiring dengan pengaliran darah-Mu, pengampunan dosa-Mu yang terjadi dan saat ini kami peringati. Terima kasih Bapa, kami akan mulai beribadahan kami saat sore hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saat sore hari ini kita boleh bersuka di hadapan Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, kita memperoleh kemenangan yang begitu indah di dalam hidup ini. Kita yang selayaknya untuk dihukum, tetapi oleh pengorbanan Kristus kita boleh dimerdekakan, dan oleh darah Yesus kita beroleh kemenangan. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Kita berkemenangan di dalam Tuhan, kita bersuka di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau kemenangan bagi kami. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang,
Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Dia yang di tempat maha tinggi. Amin. Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang telah menebus dosa kami dan kami beroleh kemenangan itu karena anugerah-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Engkau yang memampukan, memberikan kesembuhan, kekuatan dan curahan darah-Mu memerdekakan setiap kami. Haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita layak meninggikan Dia. Haleluya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Dia pulihkan, sembuhkan, mujizat dalam hidup. Katakan Yesus, aku percaya. Yesus, Haleluya. aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, Aku percaya. Dia pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Amin. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Katakan Yesus, aku percaya. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kami percaya. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Dia pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus, aku percaya. oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Dia pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Dia yang mampu memberikan kekuatan, kemenangan. Haleluya. Terpujilah namamu dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan barang fana Engkau menebus setiap dosa kami. Kasih-Mu yang begitu luar biasa. Oleh darah dan pengampunan Engkau, Engkau yang memerdekakan kami. Engkau yang mengangkat kami dari segala belenggu dosa. Dan kasih Tuhan membuat hidup kami semakin indah dan indah di hadapan Engkau ya Bapa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan
bukan dengan barang fana Tuhanku telah menebus. bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, Bukan dengan emas perak Tuhan, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidupku oleh segenap kasih-Mu Tuhan. oleh segenap kasih Dan pengorbanan-Mu ya Bapa. dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Pada mezbah-Mu Ya Tuhan. jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami sangat bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau, yang telah menyelamatkan dosa kami, telah mengampuni kami, hingga Engkau rela mati di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih, tidak ada kasih yang seperti ini yang kami jumpai dalam hidup ini, kecuali di dalam Engkau ya Tuhan. Beberapa pujian yang telah kami naikkan kepadamu, kiranya menjadi dupa harum yang menyenangkan hatimu ya Allah. Selanjutnya kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu, supaya firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu jadi alat di tangan-Mu untuk memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Semua senang, kita sudah beberapa minggu tidak bisa ibadah di gereja bersama-sama karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi saya yakin melalui pertemuan ibadah online pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian pasti diberkati. Amin.
Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, penghapus dosa manusia. Sehubungan dengan Jumat Agung yang biasa kita rayakan di gereja, namun kali ini kita rayakan di rumah masing-masing. Dan ini tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi kuasa Tuhan. Karena itu kita siapkan hati kita, juga kita siapkan Alkitab di tangan kita untuk bisa belajar bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa perlu penghapusan dosa manusia itu terjadi? Ya, karena dosa itu kalau tidak dihapus, tidak dilebur, maka itu akan menjadi penghalang untuk kita manusia masuk ke dalam surga. Itu sebabnya dosa perlu dihapuskan. Ada banyak teori, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk penghapusan atau peleburan dosa ini. Ada orang mengatakan bahwa dosa itu hanya bisa dilebur melalui amal, melalui perbuatan baik, melalui harta, uang yang bisa kita korbankan untuk orang lain, itu bisa menghapus dosa. Ada teori yang lain juga, kalau kita menyembelih binatang, hewan, piaraan yang kita punya, itu akan menghintar kita bisa selamat masuk surga karena dosanya diampuni. Dan tentunya banyak lagi teori-teori yang lain, tapi kita tidak pakai teori, tapi kita pakai firman Tuhan. Kita akan buka dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika menghadapi murid-muridnya, dan dia menunjukkan ketika Yesus lewat bahwa dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosa manusia. Yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sebenarnya Yohanes ini? Dia berani menyaksikan bahwa diri Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang dapat menghapus dosa. Ya, Yohanes Pembaptis ini adalah anak Sakaria. Ketika Sakaria berdoa, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan berikan anak ini. Dan Alkitab mencatat bahwa Yohanes ini adalah pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes ini adalah pribadi yang membawa perubahan yang luar biasa. Di sana dikatakan bahwa kedatangan Yohanes ini akan membuka jalan bagi Tuhan untuk membawa bapak-bapak berbalik kepada Allah, membawa anak-anak hidupnya akan mengasihi Tuhan, dan perubahan demi perubahan yang disampaikan
dinubuatkan oleh Yohanes ini tentang hari depan sehubungan dengan Yesus yang akan datang ke dalam dunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan berita yang ditekankan oleh Yohanes adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi, yang ditekankan oleh Yohanes dalam pelayanan, dalam pemberitaan yang disampaikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia tunjukkan tentang pribadi yang akan menghapus dosa? Kenapa tidak ditunjukkan diri sendiri? Akulah penghapus dosa. Atau mungkin nabi yang lain yang ditunjukkan sebagai penghapus dosa? Tidak. Karena hanya Yesus, pribadi yang diperkenan oleh Allah untuk menjadi penghapus dosa umat manusia. Kalau kita kenal nabi-nabi atau tokoh-tokoh dari A sampai Z, tidak ada yang dipercaya oleh Allah menjadi penghapus dosa manusia kecuali nama Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa nama Yesus di zaman Musa dijadikan lambang. Dijadikan lambang di mana umat-umat Israel ketika itu apabila mereka kepingin selamat keluar dari perbudakan di tanah Mesir, maka mereka harus menyembelih domba. Setiap keluarga harus menyembelih domba, dan darahnya dioleskan pada ambang pintu di atas, di samping kiri dan kanan. Maka malaikat Tuhan di tengah malam itu akan berjalan di seluruh wilayah tanah Mesir. Setiap rumah yang ada tanda darah, maka tidak ada kematian, tetapi yang ada tanda darah selamat semua. Itulah sebenarnya adalah merupakan gambaran di mana Yesus yang digambarkan sebagai anak domba, di mana anak domba ini dikorbankan menjadi pembebas, penyelamat bagi umat-umat Israel yang berada dalam perbudakan di Mesir. Ini lambang. Dan penggenapannya, kenyataannya itu terletak di dalam diri Yesus Kristus. Betulkah demikian? Mari kita buka dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi darah Yesus itu sama dengan darah anak domba. Karena ini merupakan penggenapan dari apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel kala itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya bahwa melalui penebusan darah yang mahal,
yang membuat mereka terbebas dari dosa. Ternyata bayarannya bukan dengan emas, bukan pula dengan perak, tetapi dengan darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat dengan jelas melalui darah Yesus, kita semua orang-orang yang percaya dibebaskan, dikeluarkan dari dosa itu. Paulus menyinggung dari surat 1 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Paulus mengingatkan di dalam ayat ini bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Kristus, telah menerima domba Paskah itu menjadi penebus untuk dirinya dan telah terbebas dari ragi yang lama, yaitu perbuatan-perbuatan lama, perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tentunya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah rela untuk menanggung, untuk memikul, untuk menghapus dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa tugas dan tanggung jawab Yesus untuk menghapus dosa, yaitu istilah dari ganti kata mengampuni. Ternyata dari semula Alkitab sudah mencatat sebelum peristiwa itu terjadi. Ketika Maria masih sedang mengandung, malaikat mengingatkan kepada Yusuf dalam mimpi bahwa dalam Matius 1 ayat 21 di sana dikatakan sebagai nubuat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi sejak dari kelahiran Yesus, malaikat Gabriel telah mengingatkan kepada Yusuf agar jangan menceraikan Maria karena dia mengandung. Karena yang dikandung itu bukan benih manusia, tapi yang dikandung itu adalah karunia Allah, pemberian Allah, di mana Yesus adalah pemberian Allah yang akan menghapus dosa umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian setelah Yesus beranjak menjadi dewasa, Dia melayani karena memang Dia ditugaskan oleh Bapaknya untuk melayani umat manusia, bangsa apapun dilayani oleh Tuhan. Maka
ketika Yesus sedang menghadapi orang sakit, orang yang lumpuh, dalam Matius 9 ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Yesus menjumpai orang yang lumpuh dan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Lalu membuat kacau ahli-ahli Taurat. Dia langsung menegur Yesus, kenapa orang ini menghujat Allah? Yang punya hak mengampuni dosa itu adalah Allah. Dan Yesus menjawab kepada mereka bahwa Anak manusia Yesus Kristus itu memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang lumpuh dosanya diampuni. Kemudian jumpa lagi dalam peristiwa yang lain, ahli-ahli Taurat sedang menangkap wanita yang telah berbuat zina. Menurut hukum yang berlaku pada waktu itu harus dilempari dengan batu. Dan orang ini yang berbuat zina ini dibawa kepada Tuhan Yesus oleh ahli-ahli Taurat. Dan ahli-ahli Taurat mengatakan agar orang ini dilempari batu sampai mati. Dan Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melempari batu terlebih dahulu. Dan tidak ada seorang pun yang berani melempari. Satu persatu mereka mundur. Dan Yesus pun juga mengatakan, aku juga tidak akan menghukum kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang yang telah berbuat dosa diampuni, jangan berbuat dosa lagi, jangan mengulangi perbuatan dosa lagi. Itu yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus dalam pelayanannya. Ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun, dia nggak bisa berjalan. Tapi ketika jumpa Yesus, dan Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh itu mengatakan, Tuhan, tidak ada yang menolong aku. Dalam kolam ini, apabila sedang berbuih, malaikat turun, orang lain sudah mendahului. Dan mereka sembuh, aku tidak. Lalu Tuhan menawarkan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang itu langsung bisa berdiri, bisa berjalan, mengangkat tilamnya untuk pulang. Karena hari itu adalah hari Sabat, maka orang-orang ahli-ahli Taurat, golongan-golongan agama itu langsung berhadapan dengan dia. Karena itu adalah bentuk pelanggaran, melanggar hukum hari Sabat. Lalu orang itu mengatakan, itu dia yang sudah menyembuhkan aku, Yesus. Dan ketika jumpa Yesus, Yesus mengatakan, kamu jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita melihat, baik kelahiran dan pelayanan Yesus ini memberikan pengampunan atas dosa-dosa. Baik orang sakit maupun orang sehat. Orang yang diultimatum untuk mendapatkan hukuman mati sekalipun oleh Tuhan diampuni karena dia percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga yaitu kematian. Kelahiran, pelayanan, dan kematian Yesus adalah untuk menebus dosa.
Kematian Yesus adalah untuk menebus dosa. Tentu setiap bulan kita merayakan perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan kudus itu kita makan dan minum roti dan anggur. Dan ketika kita sedang minum anggur, ada ayat yang ditulis di dalam Matius 26 ayat 27 dan 28. Di sana dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ketika Yesus menjelang kematiannya, pada saat makan dan minum perjamuan Paskah, roti dan anggur, dia katakan ketika minum anggur, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib itu merupakan darah yang mahal harganya. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Orang tidak mudah, orang tidak gampang. Walaupun orang punya kecintaan kepada orang lain, ya, baik itu cinta kepada anak, cinta kepada saudara, ya, cinta kepada pacar sekalipun, tidak akan mungkin rela mengorbankan nyawanya demi yang dicintai. Tapi Yesus itu lakukan karena mencintai saudara dan mencintai saya. Dia korbankan darahnya untuk menghapus dosa. Yesus juga telah mati karena dosa-dosa kita. Itu penjelasan dari Rasul Paulus yang ditulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Dia katakan demikian, 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa kematian Kristus itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, itu sebabnya kita sangat bangga. Kita tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mau mati untuk kita, mau menebus dosa-dosa kita dengan mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya demi mengampuni kita. Alkitab juga telah mencatat Yesus telah mati untuk membawa kita menjadi insan yang dibenarkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini banyak orang baik, tetapi tidak banyak orang benar. Kitab suci juga menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tapi dengan kematian Yesus, Dia membawa kita untuk menjadi orang yang dibenarkan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Sekali lagi, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, tapi Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan seolah-olah Dia sebagai orang berdosa harus menerima hukuman mati di atas kayu salib. Karena apa? Untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau kita melihat tugas dan tanggung jawab Yesus untuk menghapus dosa dari kelahirannya, dari pelayanannya, dan dari kematiannya. Lalu apa hasilnya? Hasilnya luar biasa, Bapak, Ibu, saudara. Hasilnya dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, Roma pasalnya yang ke-4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat itu dikatakan demikian, Roma pasal 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi hasilnya adalah sebuah kebahagiaan bagi orang yang diampuni dosanya, bagi orang yang ditutupi pelanggaran-pelanggarannya. Jadi kita harus yakin bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu yang telah menghapus dosa kita, telah membenarkan kita di hadapan Allah. Dalam hal ini kita menjadi orang yang berbahagia. Karena dosa kita, pelanggaran kita telah ditutupi. Tidak nampak lagi di mata Tuhan karena sudah ditutup dengan kuasa darahnya Yesus. Dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, Roma pasal 6 ayat 17 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, kita melihat hasil dari pengampunan dosa itu adalah kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran. Yang kita lakukan bukan yang dosa lagi, yang jahat lagi, tapi yang kita lakukan adalah kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kedua. Dan yang ketiga, Yesaya 1 ayat 18, di sana dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi dosa kita itu sudah diputihkan menjadi seperti salju. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, apakah kita sudah melihat, sudah memandang Yesus, anak domba Allah itu secara tulus ikhlas? Kita sudah menyadari bahwa Dia, Yesus, telah mati untuk saya, telah menebus dosa saya, dan tentunya saya harus menjadi hamba kebenaran dalam hidup ini. Ya, tentunya kita juga harus menyadari hidup saya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Menjadi orang-orang yang senantiasa berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Dan kita harus yakin dengan pasti bahwa dosa kita
sudah diampuni, dan itu sebabnya kita layak untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menanggung, untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh Tuhan, andai kata Engkau tidak mati di atas kayu salib, tidak menebus dosa dan pelanggaran kami tetap menjadi orang-orang yang berdosa. Kami menjadi orang-orang yang diperbudak oleh kejahatan. Kami menjadi orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Tetapi terima kasih, Engkau telah rela menebus kami dan menyelamatkan kami. Dan kami kini menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba kebenaran, menjadi orang-orang yang berarti di hadapan Allah. Karena dosa-dosa kami tidak nampak di hadapan-Mu, karena sudah ditutup dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, sehat walafiat, mereka dijauhkan, dilindungi dari wabah penyakit yang sedang melanda banyak manusia di banyak negara ya Tuhan. Selamatkan, lindungi mereka agar tetap kuat, sehat, dan tetap diberkati oleh Tuhan dalam tiap usaha dan pekerjaannya. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati supaya negara kami aman, selamat, dibebaskan dari wabah corona ini, hingga bangsa kami terbebas kembali dan bisa menjalani aktivitas dengan baik, dengan sehat, dengan aman, dengan lancar, tanpa harus ditakuti oleh wabah virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami, negara kami, mulai presiden, wakilnya, seluruh kabinet dan jajarannya, dan pemerintah di tingkat daerah hingga yang paling bawah. Engkau memberkati mereka untuk dapat mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman pada malam hari ini. Berkatilah mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, iman mereka, agar mereka tetap hidup di hadapan-Mu dengan penuh ketaatan dan penuh dengan kekudusan, dan tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati mereka semua saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Demikian ibadah Jumat Agung pada malam hari ini. Dan kita akan jumpa lagi pada ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, pada hari Minggu pukul 6 sore. Dan kita akan berjumpa pada channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
menyenangkan